Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Syama'il Nabiul Mustafa karya Imam Abu Isa dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Kita sebelum masuk ke bab ke-24 tentang adab makan Nabi, kita sedikit dulu bab 23, cuman satu lembar ini. Bab 23 yaitu tentang bersandarnya Nabi ketika berdiri. Kalau duduk sudah kita bahas. Nah, ketika berdiri, apakah Nabi pernah bersandar sambil berdiri? Ada dua hadis di bab ini. Yang pertama dari Anas bin Malik, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakian." Bahwa Nabi pernah sakit berat. Ini sakit yang membawa beliau kepada kematian. Jamaah mudah-mudahan masih ingat pelajaran kita fikih sirah nabawiyah semester lalu atau tahun lalu ya, bagaimana detik-detik akhir hidup Nabi SAW, beliau mengalami sakit yang cukup berat ya, syakian, sakit yang mempersulit beliau. Fa kharaja yatawakkau ala Usamah ibni Zaid. Waktu itu Nabi keluar rumah dengan dibopong oleh Usamah bin Zaid ya, begini ya. Nah, jadi tangan beliau ke pundaknya Usamah. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan beliau sedang memakai kain qitri, yaitu kain dari Yaman. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Kemudian beliau bersandar dengan Zaid dan sholat bersama para sahabat. Berarti Nabi jadi makmum waktu itu karena udah nggak kuat fisik beliau. Yang mengimami adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sambil bersandar, berdiri sambil bersandar. Kemudian hadis yang kedua 136 dari Al-Fadl ibnu Abbas. Ini kakak dari Abdullah bin Abbas ya, Al-Fadl bin Abbas, kakak dari Abdullah bin Abbas. Dan dengan nama inilah Al-Abbas itu digelari Abul Fadl, istrinya juga Ummu Fadl ya. Ia bercerita bahwa dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwaffiya fi. Aku pernah datang tilik jenguk Nabi ketika Nabi sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Wa ala rasihi isabatun safra, dan di keningnya diikatkan, kalau kita kompres namanya ya. Kalau sekarang kompres sudah canggih, dari jelly ya kan, bentuknya gel-gel begitu, ditempel dah ditinggal. Kalau zaman dulu pakai apa? Kita dulu kain yang dikompres ya, kompres ya nyebutnya ya. Nah, jadi Nabi waktu itu karena panasnya badan beliau ditempelin kompres ya di keningnya, warna kuning, safra. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepada Nabi. Faqala ya Fadl, lalu Nabi memanggilku, wahai Fadl. Qultu, aku menjawab labbaika ya Rasulullah. Ini cara menjawab panggilan yang paling santun. Makanya kalau umroh haji kan labbaik Allahumma labbaik. Nah itu ya, kami penuhi panggilanmu. Nah, ini Fadl memuliakan Nabi. Dipanggil Nabi tidak berkata na'am ya Rasulullah, bukan begitu ya. Tapi yang paling afdal, yang paling utama ketika dipanggil Allah dan Rasulnya adalah labbaika, kami penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, usdud bihadhihi li'isabah ra'si, tolong kencangkan kain kompresku ini. Fafa'altu, lalu aku pun mengencangkannya. Thumma qa'ada fawada'a kaffahu ala mankibi. Kemudian
Nabi pun duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Jadi minta didudukkan, ya mungkin sudah kalau orang sakit kelamaan berbaring kan nggak enak ya badannya ya. Nah, pengenlah sekali-kali duduk. Nah, Nabi meletakkan tangannya di pundak Al-Fadl. Tsumma qama. Kemudian qama. Apa arti tsumma qama di sini? Kemudian Nabi kritis, qama bukan. Qama di sini bahasa Arab ya. Kemudian berdiri. Nabi berdiri. Fadakhala fil masjidi, dan Nabi berjalan ke masjid dengan tetap berdiri bersandar di tubuhku. Nah, ini hadis menunjukkan Nabi pun pernah bersandar sambil berdiri. Ya. Khalas bab 23. Sekarang kita bab 24 tentang adab makan. Nah, bagaimanakah cara Rasulullah itu makan, berapa jemari yang beliau pakai, kalau sudah selesai makan apa yang beliau lakukan, bagaimana sikap beliau ketika dihidangkan makanan dan semisalnya. Di bab ini itu akan dirinci ya, seputar makan. Ingat, makan ini ibadah atau bukan Bapak Ibu? Makan ibadah bukan? Hukum asalnya makan itu apa? Mubah. Sama kayak pakaian, dia kan pakaian, gamis itu mubah. Dia kan tabiat manusiawi, ya kan. Akan tetapi kita berupaya semaksimal mungkin apa-apa yang tadinya mubah ini bisa menjadi pahala, kan begitu. Sebab eman-eman kan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita hidup terhabiskan hanya untuk perkara yang mubah tanpa menghasilkan pahala, kan eman-eman. Tidur contohnya, iya kan, sehari 6 jam, sebulan sekian puluh jam, dikalikan setahun, dikalikan umur kita. Wah, ini rugi banget kalau tidur cuma mendapatkan dengkur ngorok. Kita berupaya supaya setiap amal-amal yang sifatnya manusiawi ini bisa menjadi pahala. Salah satunya makan ini. Nah, gimana caranya supaya makan itu menjadi pahala? 2 cara. Pertama niatnya, yang kedua caranya, yang kedua metodenya, adabnya. Yang pertama apa tadi? Niatnya. Kalau makan sekedar yang penting wareg, maka nggak dapat pahala, cuman dapat apa? Wareg tak. Tapi kalau niatnya, ya Allah, saya makan ini supaya fisik saya kuat, sehat. Nah, imamnya baca panjang, saya kuat berdiri, kuat untuk mencari nafkah, menyelamatkan anggota keluarga dari meminta-minta, menjaga kewibawaan dan marwah keluarga. Maka ini dapat pahala. Setiap satu suapan dia makan dapat pahala. Ini cara yang pertama, mengolah niat. Cara yang kedua, mengolah tata caranya, metodenya. Maka orang yang makan sekedar ya wes yang penting wes, gak dapat pahala. Tapi orang yang makanannya ini, tuntunan dari Nabi, makan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang dilakukan adalah demikian dan demikian. Selesai makan yang dilakukan demikian dan demikian. Dia lakukan dalam rangka meneladani Nabi, maka makan dia hari itu menghasilkan pahala selain mendapatkan rasa lezat dan kenyang. Oke? Nah, baik, yang pertama dulu. Hadis 137. Dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ia berkata, sebelum saya lanjutkan hadisnya, kalau jenengan mendengar nama Ka'ab bin Malik, yang teringat kisah apa? Ora tahu krungu tadi. Sepeda cerita nek kuwi. Kalau mendengar Ka'ab bin Malik, yang terngiang-ngiang kisah apa? Saya kasih clue ya. Tertinggal perang. Iya tak? Langsung iya kayaknya itu. Kira-kira perang apa? Dari huruf T. Perang Tabuk.
Jaraknya 1800 km dari kota Madinah, jalan kaki, musim panas. Pasukannya disebut dengan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah, pasukan yang penuh keprihatinan, sebab satu onta bergantian 3 orang naik. Waktu itu ada 6 jenis manusia. Jenengan mudah-mudahan masih ingat pelajaran kita perang Tabuk. Ada, saya bagi waktu itu 6. Masih ada bayangan saya itu whiteboardnya di sini. Saya tulis pakai spidol warna biru. 6 klasifikasi manusia terkait perang Tabuk. Salah satunya adalah orang yang tidak punya uzur untuk tidak berangkat. Artinya dia mampu untuk berangkat tapi tidak berangkat. Dan tidak menyusul. Tidak ada uzur, nggak berangkat, dan tidak menyusul. Nah, orang yang seperti ini ada 2 jenis. Yang pertama memang karena kemunafikannya, yang kedua karena lalainya. Nah, yang karena lalai ini tersebutlah nama Ka'ab bin Malik. Dia sempat diembargo apa? Tidak diajak bicara oleh Nabi dan kaum muslimin selama 29 hari. Bahkan oleh istrinya pun dia ditinggal, dia diboikot gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Nah, Ka'ab berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah selesai makan, maka beliau mengecup jemarinya yang 3. Asabi'ahu thalathan ini ada 2 tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, mengecup atau menjilat jemarinya 3 kali. Tafsiran yang kedua, mengecup jarinya yang 3 dipakai makan. Faham? Saya ulangi ya. Asabi'ahu thalathan di sini ada 2 tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, jemari beliau yang beliau pakai untuk makan dijilat atau dikecup sebanyak 3 kali. Ya, dicucup kalau bahasanya Medan. Tafsiran yang kedua, 3 jari beliau yang dipakai untuk makan itu dikecup. Berarti ngecupnya sekali-sekali. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat tafsiran yang kedua, bahwa 3 jari beliau yang beliau pakai untuk makan itu beliau kecup, beliau jilat atau beliau cucup, supaya tidak ada makanan yang tersisa. Ya, ini apa namanya? 3 jarinya. Dari hadis ini ada 2 pelajaran adab yang bisa kita petik. Pertama, Nabi SAW terbiasa makan dengan 3 jari. Pertanyaannya, kenapa Nabi terbiasa makan dengan 3 jari? Karena menu makanan yang dimakan di zaman itu cocok dengan 3 jari. Cocok gitu loh. Ya, cocok. Yang Nabi makan waktu itu memang cocok dilakukan dengan 3 jari. Karena Nabi nggak suka kuliner. Beda sama kita. Iya kali seblak 3 jari gimana? Es pisang hijau 3 jari bagaimana? Seringnya Nabi 3 jari karena kebetulan jenis makanan yang dimakan Nabi itu memang cocok dipakai 3 jari. Meskipun tidak ada dalil yang benar-benar kuat yang menunjukkan 3 jarinya yang mana. Namun Syekh Abdul Razak mengatakan sesuai dengan urufnya manusia, kita kalau makan pakai 3 jari, setidaknya jempol ikut, ya kan? Ibu jari, nggak mungkin kan 3 jari ini, gimana ini? Pasti minimal jempol ikut, ya kan? Karena sebagai pengait pertama. Kemudian beliau berkata yang kedua biasanya jari telunjuk dan jari tengah. Jadi begini, ya, 3 jari, oke? Jadi ingat, penggunaan 3 jari ini disunnahkan kalau memang makanannya layak untuk sekedar menggunakan 3 jari. Ya,
Jadi kalau bakso, mie bakso itu loh, kan nggak cocok 3 jari ya kan. Nah, nek 3 porsi cocok ya kan Pak. Ya 3 jari nggak cocok ya. Ini ada pertama. Dan memang menggunakan tangan bisa, tapi kalau nggak bisa ya bagaimana? Soto ya kan pakai sendok. Oh Ustadz, kan 3 jari berarti sendoknya 3. Ya nggak gitu konsepnya ya. Jadi dimungkinkan. Jadi nggak mesti dipaksakan 3 jari ya, nggak mesti dipaksakan. Hanya pada tipe-tipe makanan yang bisa cukup untuk 3 jari saja. Kemudian adab yang kedua dari hadis ini, yakni menjilati jemari yang dipakai untuk makan, atau mengecup atau mencucupnya atau mengecapnya. Namun perlu diingat, mengecup dan mengecap jemari yang dipakai untuk makan itu dilakukan ketika proses makan sudah selesai. Terutama kalau makannya makan jamaah. Ya. Yang pakai apa? Nampan. Nah, pakai nampan makan jamaah, seru loh itu. Apalagi kanan kiri kita tim bulldozer yang silap mata hilang lauk kita. Nah, ini kan wah, seru gitu, seru pokoknya. Makan jamaah itu seru. Jangan kalau umrah kan nanti ada nih fase makan jamaah pas City Tour Taif, itu ada makan jamaah bareng-bareng ya kan. Nah, satu ada. Atau jenengan cari waktu slow, bosen nih makanan di hotel, yuk cari menu Yaman. Ya kan? Nah, makan jamaah. Selesai makan baru tuh dicucuk. Kenapa? Kalau ketika makan sedang berlangsung, jenengan nyucup jari, kemudian dengan jari yang sama nyomot meneh. Itu kan orang sebelahnya, waduh, bekas cucup-cucup nih. Ya. Nah, apa fadilahnya mengecap jemari yang dipakai untuk makan selesai makan? Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'am la'iqa asabi'ahu thalathan. Nabi itu kalau selesai makan, beliau cucup 3 jemarinya. Apa kata Nabi? Apa kata Anas? Kemudian Nabi bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Jika kalian sudah selesai makan, maka cecaplah jemari kalian yang dipakai untuk makan tadi. Wal yakulha, dan dihabiskan yang nempel-nempel di tangan tadi, di jemari tadi dihabiskan. 1 butir beras dihabiskan. Ya, yang menempel tadi dimakan. Wala yadaha lisyaiton, jangan sisakan sebutir pun untuk syaiton. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk membuat setan tuh kelaparan. Kemudian fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kita tidak tahu mana bagian makanan yang ada berkahnya. Jangan-jangan yang sisa 1 butir nasi tadi nih yang Allah turunkan keberkahan. Jadi Allah menurunkan keberkahan pada makanan, ya kan? Itu enggak di semua bagian wadahnya, enggak. Hanya di bagian-bagian tertentu. Pertanyaan bagian yang mana? Terserahnya Allah. Bisa jadi di bagian nasinya, bisa di bagian sayurnya, bisa jadi di bagian lauknya dan semisalnya. Maka dari itu jangan sisakan. Itulah sebab jenengan kita itu harus punya prinsip, ambil yang kira-kira kita bisa menghabiskan. Jangan balas dendam. Kadang ada penyakit manusia ini, balas dendam. Aku kan wes nyumbang 50.000, aku wes nyumbang 100.000. Jagung manten itu loh, aku udah nyumbang 100.000, maka aku harus icip semua makanan. Kedatangan pertama, wah sate, karena lapar cepat habis, ya kan. Kemudian antri di
menu bakso, tap 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 habis. Oh, ada zupa-zup, tap 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 habis, walaupun sudah mulai lelah menghabiskannya. Kan makan nasi belum? Orang Indonesia kan kalau nggak kena nasi nggak makan katanya kan? Makan nasi belum nih? Ambil nasi, ikan filet, oseng, macam-macam. Yang dimakan separuhnya. Ini kejadian nyata berapa tahun lalu ketika saya bimbing umroh, makan di Mat'am, resto hotel. Saya mau bikin konten waktu itu karena banyak sekali saya amati di resto itu jamaah-jamaah umrah kita yang makannya nggak habis, ngambilnya banyak. Pelakunya biasanya emak-emak. Emak-emak kan makannya sedikit, ngapain ngambilnya banyak? Oh, tapi kan udah bayar 30 juta Ustaz, kadang ada begitu. Eman-eman dong udah bayar 30 nggak ngambil. Loh, ambil itu yang kira-kira kita bisa habiskan. Oke, kalau antri makan kan 2 baris gitu ya. Nah, saya hadap-hadapan sebelahan sama ibu-ibu, ambilnya banyak. Wih, Masya Allah, lagi selera bu, saya sindir halus gitu. Lagi selera, padahal belum lihat lauknya, baru nasinya tuh loh, lagi selera bu. Dia, oh iya kayaknya kebanyakan ya pak ya, bukan jamaah saya. Kalau jamaah saya sudah saya edukasi sejak sebelum keberangkatan. Oh iya kayaknya kebanyakan pak. Nah, saya ambil nasi. Kebetulan karena waktu itu restonya padat dan ya kecil ruangannya, jadi padat. Akhirnya saya cuma dapat satu tempat duduk. Tempat duduk di tengah-tengah nih, mejanya ada 6 kursi. Di depan saya sudah ada bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelah kiri saya ibu-ibu, sebelah kanan saya mas-mas. Saya makan. Karena saya pengen bikin konten di resto langsung dan dengan menu makanan. Saya pasang stand HP itu ya, holder. Dah, saya mau bikin konten ini. Ibu tadi baru separuh makan, terus didorong ke depan. Artinya apa? Sudah selesai. Yang sebelah kanan saya anak muda, ngambil sedikit, habis. Yang sebelah depan masih sedang makan. Saya tidak ada niatan sama sekali menyindir mereka, tidak ada. Karena niatan awal saya adalah untuk bikin konten. Tap video, rekam, pakai kamera depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saat ini kami berada di Resto Hotel X. Dan Masya Allah karena ini high season, ramai sekali jemaah makan di sini. Alhamdulillah kita menunya Indonesia sekali, ada ini ada ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat jemaah sekalian kaum muslimin, bahwa ambil apa yang kira-kira bisa kita habiskan. Jangan jadi penolongnya syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang kelewat batas. Salah satunya kelewat batas mengambil makanan dan tidak dihabiskan. Belum saya close videonya, ibunya tarik lagi tuh piring. Saya close videonya, celep, DJI saya masukkan lagi ke tasnya, tap, ibunya ngomong ke saya, iya maaf Pak Ustadz. Bukan grup saya, bukan grup, maaf Pak Ustadz, terima kasih atas nasi. Oh maaf Bu, saya tidak ada maksud menyindir panjenengan. Nah, terus yang depan-depan Bapak, bagus Pak, kontennya bagus. Banyak loh ini orang-orang ngambil makan kayak balas dendam. Perlu kita ketahui bersama bahwa menu resto kalau umrah itu nggak Indonesia banget. Warnanya mungkin menarik, tapi rasanya kalau nggak enak ya enak banget gitu loh. Yo. Cuman cocok nggak cocok itu beda lagi. Jadi mindset kita itu makan ketika umroh itu kalau nggak enak ya enak banget. Cuman perkara cocok atau nggak cocok ini kan manusiawi, ya toh. Nah ini satu contoh. Jadi ambillah yang kira-kira bisa kita habiskan, ya. Nah keberkahan pada makanan kata Nabi, kalian tidak tahu di mana berkahnya makanan. Berkah makanan itu apa saja bentuknya? Keberkahan yang paling utama dalam makanan adalah makanan tersebut mendorong kita untuk semakin giat beribadah. Itu clue pertama, makanannya berkah. Meskipun cuman 1 centong nasi, tempe garit, sambal ulek, rebus bayam, lalapnya pete muda.
Wah, kok enak yo. Kok malah enak ya, jadi lapar ya. Menunya sederhana, tapi berkah, maka akan menguatkan fisik orang yang makan tadi untuk senantiasa meningkatkan ibadahnya. Dan ciri makan tadi tidak berkah, selezat apapun dia, semahal apapun dia, sebanyak apapun dia, menjadikan orang yang makan tadi semakin malas beribadah. Berarti makannya tidak berkah. Jadi yang kita incar dalam makan kan termasuk rezeki ya, itu berkahnya, bukan sekedar kenyangnya. Berkah dulu yang kita cari. Jadi cara mengukur gampang gitu. Makan apapun selama itu halal dan thayyib, mendukung ibadah, insya Allah berkah. Yang kedua, makna berkah di sini adalah menyehatkan badan. Ya, dengan makan tersebut tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bugar dan semisalnya. Khair. Maka dari itu pula Nabi SAW memerintahkan kita untuk memungut makanan yang jatuh jika masih dimungkinkan untuk dibersihkan dan dimakan. Dipungut, diambil lagi, gitu ya. Istilahnya kita pakai meja makan kan, kalau makan kan meja makan. Nah pas disendoin, celutup, wah ada 3 butir nasi yang jatuh, ya 1 kacang panjang yang jatuh. Selama masih memungkinkan untuk diambil, ambillah. Masalahnya sebagian kita tuh sukanya jaim. Tahu jaim? Jaga image. Wah ini kan yang makan orang-orang penting semua. Pak, Bu, sepenting apa makhluk itu kok lebih penting daripada Allah? Sepenting apa sih mereka gitu? Sampai kita rela meninggalkan sunnah Nabi. Tapi mungkin karena pembawaan saya orang Medan tuh bodoh amatnya tinggi. Jika memang benar maksud saya ya. Saya nggak peduli mau saya makan di depan pejabat kayak orang-orang perusahaan kayak. Saya jalankan sunnah Nabi semaksimal yang saya mampu. Jatuh kerupuknya jatuh, ya udah ambil makan. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita berdakwah dengan teladan. Lisan mungkin kita kaku untuk menyampaikan dalil, nggak terbiasa public speaking. Nah, jadilah jembatan dakwah lewat apa? Perbuatan. Habiskan. Ada satu kebiasaan buruk orang Arab, terutama yang ekspatriat ya, pekerja-pekerja dari Yaman dan semisalnya itu. Mereka kalau makan, yang dimakan maksimal 3/4. Tahu roti kering itu, roti cani kalau kami bilangnya. Itu dimakan kan pakai kuah kari. Nah, atau kalau mereka kuah kari kambing itu. Kalau saya nggak suka, saya suka pakai tumis tuna. Dimakan pakai tumis tuna. Nah, mereka itu heran lihat kami jamaah Indonesia, terutama saya dan kawan-kawan saya yang seperti orang busuk lapar. Kita kalau makan kita habiskan. Ternyata di budayanya orang sana, ya, kalau makan sampai habis itu dikira masih lapar. Nanti pegawainya nawarkan lagi. Ya habibi, ziyadah. Ya habibi, ziyadah. Maksudnya mau nambah lagi. Saya bilang la, khalas. Udah cukup. Dia lihat ya habibi. Dia maksudnya menunjuk apa? Kok sampai habis gitu loh. Lapar kah? Jadi mereka terheran-heran loh dengan kita orang Indonesia ini yang makan sampai habis. Itu bahkan panci hot plate untuk tunanya itu, tuna halus sama ada manisan pisang dikasih mayones, keju, susu itu kita miringkan, kita keruk begini.
Mereka orang-orang yang sebelah kanan kiri kita tuh ngelihat gini, badan kecil makannya kenceng. Bukan apa-apa, satu itu sunnah Nabi, yang kedua mahal, dirupiahkan mahal itu jatuhnya. Lah 30 real berapa rupiah? 120.000. Iya kan? Dihabiskan. Karena kita tidak tahu yang mana yang berkah. Ya. Termasuk yang jatuh jika masih memungkinkan, ya. Khair. 138. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, idza akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman laiqa asabihahu thalath. Nabi kalau makan mengecap jemarinya yang 3. Ini sama penjelasannya kayak yang hadis sebelumnya. Kemudian hadis 139 tentang makan sambil bersender. An Abu Juhaifah, dari Abu Juhaifah, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akala muttaki'an. Aku tidak akan pernah makan sambil bersandar. Ini sudah saya singgung di pertemuan kita sebelumnya tentang bersandarnya Nabi ketika duduk. Ya, apa saja mudaratnya? Makan sambil bersandar itu ngerawarek-warek. Kenapa? Karena rongga perutnya terbuka lebar. Padahal perut kita itu 3 bagian, makanan, minuman, dan udara. Yang kedua, menghalangi peredaran jalur makanan. Ya. Yang ketiga, katanya Ibnu Qayyim dan kitab Zadul Ma'ad, resiko terjadi pergeseran usus. Ya. Khair. Hadis 140 sama dengan hadis sebelumnya. Kita lompat ke 142, pas 1 sama, 42 aja. Tentang Nabi makan duduk. Ya, Nabi makan sambil duduk. Jemari sudah, sekarang duduknya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan korma, beberapa butir. Ini kisahnya, hadisnya panjang sebenarnya dari kitab hadis yang lain, tapi di sini hanya dicuplik yang intinya. Waktu itu Nabi diberikan hadiah sekeranjang kurma oleh seorang sahabat, dan waktu itu musim paceklik. Ya, kemudian sahabat ini kasihan dengan Nabi, dia serahkan kepada Nabi sisa keranjang kurma terakhir. Nabi sebagai Nabi sekaligus sebagai pemimpin, juga beliau mengetahui bahwa banyak orang-orang fakir miskin yang belum makan. Maka beliau katakan kepada sahabat ini, kau bagikan dulu kepada fuqara, nanti kalau ada sisa baru kasih saya. Sahabat ini enggak, dia, masa engkau sisa Nabi? Jangan dong, kau ambil dulu, nanti sisanya aku bagikan. Kata Nabi, jangan, kau bagikan dulu, kalau ada sisa baru kasih saya. Ini baru namanya pemimpin. Bukan biar kami yang kenyang dulu, kalau perlu keluarga kami kenyang semua, kalau perlu cucu-cucu kami kenyang semua, kalau perlu calon mantu kami pun kenyang semua. Adapun mereka kelaparan, terserah. Tidak begitu konsep Nabi. Konsep Nabi, biarkan dulu mereka-mereka yang sudah kelaparan ini kenyang dulu, sisanya baru kasih aku kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sahabat ini enggak enak, jangan Nabi marahin. Kalau kau nggak kasih mereka, aku juga nggak akan makan. Waduh, yo piye? Pas dia mau bagi, kata Nabi, semoga Allah memberkahi kurmamu ini. Dibagi nih, dibagi. Cukup akhirnya. Tadinya nggak cukup sebenarnya, tapi karena berkah doa Nabi, cukup dibagi. Nah, Nabi dapat 2 kurma. 2 kurma. Faro'aitu, maka aku, kata Anas bin Malik, melihat Nabi yakulu, makan kurma tadi,
wa huwa muq'in minal ju'i, makan sambil duduk dan tangan gemetar karena kelaparan. Seorang pemimpin tertinggi dengan surga yang tertinggi, tangan gemetar menahan lapar. Inilah Nabi kita SAW, makan sambil duduk. Otomatis Nabi pasti makan dengan tangan kanan. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang waktu itu dia bercerita, aku berusia 6 tahun 7 tahun kurang lebih. Dia hadir di acara, ada sahabat yang ngunduh makan-makan begitu ya. Nabi ada di situ. Karena ini namanya bukan namanya ya, dia masih kecil. Kemudian dia lari ke sana kemari, nyomot makanan itu loh. Tahu ya? Comot sini, makan sambil lari. Nabi melihat. Apa yang dilakukan Nabi? Ya gulam, ta'al. Ya kalau bahasa kita kini. Duduk. Qul biyaminika. Makan itu dengan tangan kanan. Karena si bocil tadi ini, kanan kiri. Gorengan cabai kalau bacanya kita. Kejadiannya kan sering begitu ya. Dengan tangan kanan. Qul bismillah. Kalau makan itu baca bismillah. Wa khudh mimma yalika. Ambil yang paling dekat denganmu saja. Jangan yang ke sono. Padahal pelakunya ini udah dewasa atau masih anak-anak? Masih anak-anak. Tapi Nabi tidak mengatakan namanya juga anak-anak. Kenapa? Sebab pendidikan parenting, nubuwah itu justru dilakukan sejak anak. Jadi prinsip kita bukan namanya juga masih anak-anak. Harus kita ubah nih cara berpikir seperti ini. Kita koreksi, mumpung masih anak-anak, masih gampang diluruskan. Nah wes tuwe angel. Kalau udah terlalu dewasa susah. Anak-anak masih lunak. Dia lebih mudah untuk diluruskan, lebih mudah untuk ditarbiyah, lebih mudah untuk dididik. Jadi jangan pernah punya prinsip namanya juga anak-anak. Kita ganti mumpung masih anak-anak. Padahal itu perkara yang menurut kita sepele ya kan. Anak kecil makan kanan kiri penuh makanan sambil jalan-jalan. Ini saya terapkan di TPA kami, Madrasah Diniyah. Jadi kadang namanya anak-anak kadang lupa dengan nasihatnya toh. Karena apa? Asik main. Ambil minum sambil lari-lari kejar-kejaran. Ngelihat saya, mereka langsung ingat itu. Wih, Ustadz Rosyid. Langsung jongkok. Langsung jongkok mereka. Masya Allah, saya bilang barakallahu fi. Ingat dengan nasihat Ustadz ya. Ya Ustadz maaf ya, tadi sambil lari-lari tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi. Jadi dibiasakan anak kita itu dengan adab-adab Islami, mumpung masih anak-anak, ya. Kemudian sudah azan. Ya sudah, kita cukup dulu sampai di sini pembahasannya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.